dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Kembali lagi bersama saya Milhan di podcast The Morning Talks. Pada kesempatan video kali ini, kita kedatangan tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah salah satu relawan perlindungan anak di Indonesia. Kita sambut dengan semangat. Ini dia, Kak Hamesa. Hai. Kali ini kita sudah bersama Kak Hamesa, tapi sebelumnya kita tanya-tanya kabar dulu nih. Bagaimana kabarnya Kak Hamesa? Hai, saya baik dengan host Milhan sendiri. Alhamdulillah baik. Saya mengundang Kak Hamesa karena kita akan menanyakan sesuatu yang sedang topik trending kali ini. Ya, Itu tentang perundungan. Tahu kan perundungan? yes. Jadi, biar cepat, mari kita langsung ke intinya. Cekidot. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Kak Hamesa. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, jika semua orang pantas merasa aman di sekolah, apakah mereka juga pantas untuk merasakan perundungan? Kebanyakan orang pasti sudah tahu nih jawabannya, yaitu tidak. Tentunya hal ini benar-benar harus tidak tegas. Tidak semua orang, dan untuk semua orang itu tidak ada yang pantas untuk merasakan hal perundungan seperti ini, karena hal itu juga dapat menyiksa batin begitu loh, dan juga mental, juga bisa dengan fisik. Maka sudah pasti jawabannya adalah tidak. Jadi perundungan itu harus ditegaskan lagi untuk lebih aman. Yes. Tuh pertanyaan kedua nih, perundungan itu kan tidak baik. Jadi hal apa yang pertama Anda lakukan apabila Anda mendapatkan tindakan bullying? Dan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada orang-orang terdekat Anda? Nah, untuk step pertama nih, kalau kita mendapat tindakan bullying di lingkungan sekolah, kita bisa melapor pada guru, dan guru pasti akan berkomunikasi dengan orang tua. Kita juga memang hal itu, dan jika kita tidak berani nih untuk bicara pada guru, segera melapor ke orang tua. Dan saya sendiri, jika ada kerabat saya yang melapor bahwa dia melakukan tindakan bullying, pasti saya akan tidak tegas, dan saya tidak akan segan untuk melaporkan hal itu ke jalur hukum. Kalau ada tindakan bullying itu harus segera melaporkan, kalau tidak si korban itu akan lebih parah. Ya, tentu. Jadi harus dilaporkan tuh ya teman-teman. Sekiranya nih, apa konflik antar pelajar sehingga menjadi tindakan bullying? Konflik seperti itu bisa saja dengan si pelaku ini, yaitu munculnya firasat dan rasa ingin berkuasa, merasa dirinya kuat dan dapat mengintimidasi semua orang. Atau bisa saja bahwa pelaku ini berasal dari lingkungan toksik, mungkin dia broken home, kurang perhatian. Jadi semua itu semata-mata hanya untuk mendapatkan sebuah perhatian saja, seperti itu. Biasanya kan untuk bullying itu kan berbagai cara kan agar bisa melukai si korban. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk bullying dan apa dampak dari bullying? Seperti yang bisa kita temui dulu tuh, biasanya kan ada yang suka iseng nih ngumpetin barang temannya. Hal itu jika memang si korban sangat merasa tersakiti, itu juga termasuk dalam pembulian, seperti mendorong, menggigit, memukul, membuang barang orang, dan menguji seseorang dalam suatu ruangan juga termasuk dalam bentuk bullying. Dampaknya apa sih? Banyak loh, seperti gangguan mental, sering cemas, hingga PTSD. Cukup banyak juga ya teman-teman semuanya. Dengan akan nggak baik. Nah, berhubungan nih Indonesia dengan banyak kasus perundungan di Indonesia. Nah, ternyata Indonesia tuh memiliki lembaga KPAI. Nah, KPAI itu apa sih dan apa dasarnya dari KPAI? KPAI merupakan singkatan dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Tugasnya ialah melindungi anak-anak di Indonesia, memperhatikan pelaksanaan pelindungan anak-anak. Ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan rangka meningkatkan efektivitas pelindungan anak. Setiap pelaku yang melakukan kejahatan kan pasti mendapatkan hukuman yang sepantasnya kan. Nah, kalau hukuman apa sih yang pantas untuk diberikan pada seorang pelaku bullying?
pasal 311 KUHP tentang ancaman fitnah, maksimal 4 tahun pidana penjara. Cukup lama juga. Itu sih udah termasuk maksimalnya ya. Jadi berapa banyak kasus perundungan yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2022 selama setahun itu? Ada sebanyak 226 kasus bullying pada tahun 2022 dan pada tahun 2021 terjumlah ada sekitar 53 kasus dan pada tahun 2020 ada sebanyak sekitar 119 kasus pembulian di Indonesia. Wah, cukup banyak juga ya ternyata ya. Ya, seperti itu. Indonesia tuh sebenarnya viral karena orangnya yang tegas-tegas, tapi ternyata ada di balik yang cukup negatif. Kasus perundungan apa sih yang sempat menggetarkan Indonesia gitu? Dan Indonesia. Di Pekanbaru Riau ada sebuah kasus pembulian sehingga korban ini patah tulang hidungnya. Itu sangat, menurut saya tuh ngeri banget ya. Banget ya, kayak kebayang si pelaku tuh melengkap-melengkap kayak apa gitu kan sampai Iya. hidungnya. Wah, itu sih parah banget sih. Wah, gak kebayang juga ternyata ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa bullying kan adalah tindakan yang merugikan. Ada dampak positif dari bullying? Ada kemungkinan kecil dampak positifnya, tapi tentu lebih banyak dampak negatifnya ya. Mungkin pelaku bisa lebih menjaga diri, menjadi lebih kuat, merasa lebih dewasa, dan tidak ingin merepotkan orang lain gitu loh. Mungkin ya menjadi lebih mandiri juga termasuk. Tapi sebenarnya kan perundungan gak baik itu kan. Itu Jadi sangat tidak setidaknya tuh tidak boleh melakukan perundungan. Nah, kita sebagai orang dewasa tuh juga harus sebisa mungkin untuk mengajarkan pada anak-anak kecil di sekitar kita untuk tidak melakukan hal perundungan. Karena perundungan itu nggak memandang umur, dewasa dan kecil itu pasti bisa saja. Iya, benar banget. Nah, hal-hal apa sajakah yang dapat kita lakukan dalam upaya meminimalisir tentang bullying itu terjadi? Mungkin sedari kecil kita tuh sudah harus mengajarkan para anak-anak untuk selalu bertindak baik kepada temannya, tidak menjahili temannya. Mungkin kalau jahil iseng karena sebatas teman boleh, asal tidak berlebihan saja gitu loh. Jangan bertindak kasar, tidak boleh mengasingkan teman, bertemanlah dengan semuanya gitu. Kemungkinan seperti itu. Kita harus bisa minimalisir gitu ya. Iya. Baiklah teman-teman, untuk cerita tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Amesa ini cukup menarik dan bisa kita ambil dari pengertian atau dari dampak positifnya tentang apa sih kenapa ada KPAI dan bagi dasarnya KPAI kalian semua jadi bisa tahu. Dan dari Kak Amesa nih, apakah ada motivasi untuk para pemirsa yang menonton ini? Untuk pesan-pesan kepada seluruh anak di Indonesia aja sih, tolong jangan sering-sering melakukan pembulian ya, karena itu sungguh-sungguh tidak baik dan ancaman-ancaman dan banyak sekali ancaman yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan bullying, dan tentunya hal itu akan memberatkan dosa kalian di akhirat nanti. Tolong jangan ya, Tolong dihentikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya punya slogan nih. Apa tuh? Kita ngomong bareng-bareng ya untuk ngomong Indonesia. Mari kita hentikan perundungan di Indonesia. Baik, semangat. Mari kita hentikan perundungan yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena video kali ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.